Selamat datang di Alisa Scare. Cerita ini berlatar belakang di tahun 2000-an awal. Saya adalah seorang anak muda yang baru lulus sekolah dan masih ingin banyak mencari pengalaman pekerjaan. Nama saya adalah Maulana Yusuf. Biasa teman-temanku memanggilnya dengan Yusuf saja. Siang hari itu, saya masih dengan kesibukan saya sehari-hari. Saya masih sibuk mencari pekerjaan, kesana kesini, menggunakan sepeda motor yang kebetulan dibelikan oleh ayah saya. Di siang hari itu, saya yang bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, tepatnya Cilengsi, sedang mencari-cari pekerjaan di daerah Bekasi, tepatnya Narogong. Tanpa disengaja, di suatu perusahaan tempat saya menaruh lamaran itu, saya bertemu dengan teman saya yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Namanya Irfan, dan kami pun memulai pembicaraan yang akhirnya Irfan pun berkata kepada saya, "Suf, besok kamu ada acara nggak? Kalau nggak ada, lebih baik bantu saya. Ada kok ongkos-ongkosnya, ya lumayan lah untuk kamu sehari-sehari ini mencari pekerjaan." Ucap Irfan di siang itu yang menawarkan saya sebuah pekerjaan sampingan yang hasilnya memang cukup untuk ongkos saya mencari pekerjaan sehari-hari. "Boleh, Van. Kalau boleh tahu, saya ngapain ya?" Ucap saya mengiyakan tawaran yang dia berikan. "Gini, Suf. Saya di rumah ada beberapa file yang harus diantarkan ke Bandung. Sedangkan besok saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya di kantor. Kamu bisa nggak tolong antarkan file saya ini ke Bandung? Nanti saya kasih deh alamat lengkapnya dan siapa penerimanya." Ucap Irfan yang tanpa berpikir panjang lagi, saya pun segera mengiyakan tawaran tersebut. Kenapa saya segera mengiyakan? Karena saya mengingat setiap harinya saya membutuhkan uang untuk pergi ke sana sini, dan tidak mungkin saja selalu meminta kepada orang tua di rumah. Begitu ucap saya di dalam hati. Akhirnya saya dan Irfan pun mencapai kesepakatan berapa ongkosnya. Dan sekedar info, rumah Irfan ini tidak jauh dari rumah saya. Besok saya diminta pagi sekitar jam 8 sebelum dia berangkat bekerja, saya ke rumahnya mengambil file yang akan saya antarkan ke Bandung. Dan pertemuan kami pun harus berakhir karena Irfan harus segera kembali bekerja. Saya kembali ke rumah dan Irfan kembali bekerja. Singkat cerita, hari pun berganti. Tibalah di mana saatnya saya ke rumah Irfan untuk mengambil file yang akan dititipkan ke saya, yang akan saya antarkan ke Bandung. Saya sampai di rumah Irfan sekitar jam 7.30 pagi. Ya, supaya saya bisa sedikit mengobrol dan sedikit bersantai dulu. "Suf, ini filenya, ini alamatnya, dan ini ongkos buat kamu." Begitu ucap Irfan sembari mengisi waktu di antara sela-sela mengopi kita di pagi hari itu. "Kalau bisa, nanti setelah kamu sampai dan sudah diterima,
Kamu konfirmasi saya ya, SMS atau telepon, ya pasti saya akan jawab kok, ucap Irfan lagi kepada saya. Oke, siap Van, nanti pasti saya SMS kok, atau kalau ada pulsa ya saya telepon ya, jawab saya kepada Irfan. Maklum saja, di waktu itu belum secanggih seperti sekarang, masih mengandalkan di telepon dan SMS. Dan tiba di saat 8:30 pagi, Irfan kembali berangkat ke kantornya, dan saya pun mulai memacu kendaraan saya menuju Bandung. Wah, lumayan nih, hitung-hitung jalan-jalan dibayar, ucap saya menghibur diri sendiri di dalam hati. Perjalanan ini saya tempuh kurang lebih selama 5 jam. Saya melalui Via Jonggol, tembus Padalarang, kemudian Cimahi, lalu sampailah saya di Bandung. Setibanya saya di alamat yang dituju, saya pun menuntaskan tanggung jawab saya. Saya menyerahkan dokumen dan file pendukung yang Irfan maksudkan ke seseorang yang menerima di sebuah perusahaan lumayan besar di Bandung. Setelah semuanya selesai, saya pun mengabari Irfan via SMS. Ya maklum saja, karena waktu itu anak baru lulus sekolah, megang HP pun sudah sangat bersyukur. Setelahnya, saya pun terpikir untuk mencari tempat makan. Ya, sekalian eksplorasi wisata kuliner di Bandung ini. Jarang-jarang saya ke Bandung. Berangkatlah saya menuju tempat makan yang berada di Bandung. Setelah makan, saya pun mencari tempat beristirahat, yang mana di Bandung ini masih banyak sekali tempat yang rindang, sejuk, dan banyak pohonnya. Saya membuka HP dan terlihat sekarang sudah pukul 4 sore. Tidur sebentar deh, sejam-sejam deh lumayan gak apa-apa. Begitu pikirku dalam hati. Karena kalau dilihat tempat saya berhenti ini, tempatnya sangat sejuk. Dan saya pun dengan keadaan yang cukup lelah memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah saung. Waduh, kesorean nih kayaknya. Begitu saya terbangun dengan kaget, karena suasananya sudah berbeda, sudah gelap. Ternyata ini sudah menunjukkan pukul 19.30 malam. Perasaan baru merem sebentar, kok cepat banget ya, udah 7:30 malam. Begitu ucap saya. Lalu setelah ngumpulin nyawa kurang lebih 10 menit, ya sebatang rokok, saya pun kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju Cilengsi. Jalan pulang yang saya tempuh adalah jalan yang tadi saya lewati saat berangkat. Di perjalanan pulang, saya pun menikmati pemandangan sekitar, yang mana waktu itu belum seramai sekarang. Udaranya masih bagus dan masih tidak terlalu banyak kendaraan. Tidak jauh selepas kota Bandung, saya pun melipir ke sebuah pom bensin yang bertujuan supaya saya tidak kehabisan bensin di tengah jalan nanti. Dan kayaknya malas juga kalau harus berhenti lagi di pom bensin. Saat itu jam menunjukkan jam 8:15 malam. Asik nih jalan-jalan malam, tumben banget. Begitu ucap saya dalam hati, yang ternyata itu salah, karena ini adalah perjalanan yang paling menyeramkan yang pernah saya alami seumur hidup saya. Saya pun melanjutkan lagi perjalanan saya menuju pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan, saya pun
mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena sepertinya jalan ini bukan jalan yang saya lalui saat saya berangkat tadi. Semakin lama jalan di depan saya semakin sepi dan hanya dikelilingi oleh persawahan saja. Entahlah ini daerah apa. Yang pasti ini bukan jalan yang tadi saya lalui. Waktu itu belum ada aplikasi canggih seperti sekarang dan aplikasi lainnya yang mendukung dan memungkinkan tersasar itu minim terjadi di perjalanan. Kayaknya salah jalan nih, begitu ungkap saya di dalam hati. Lalu saya pun memutuskan untuk memutar arah, berharap semoga di depan sana bertemu seseorang yang bisa saya tanyakan arah mana kembali ke Cilengsi. Yang anehnya lagi, di depan saya itu sudah sangat sepi, entah karena ini memang daerah perkampungan atau sudah terlalu malam. Lalu saya pun berhenti sejenak melihat jam di handphone saya. Jam di handphone menunjukkan jam 21.30 malam. Cari warung dulu deh, lumayan istirahat sebentar sambil nanya, siapa tahu dia tahu jalannya. Begitu cara saya menghibur saat saya mulai merasa ini bukan hal yang wajar. Di saat perjalanan saya itu, saya tidak menemukan satu rumah warga pun, bahkan tidak ada tanda kehidupan sepertinya. Yang saya lihat hanya hamparan sawah dan perkebunan-perkebunan kecil yang sangat sepi. Dan mungkin hanya motor lampu saya saja yang ada di sana. Saya pun mulai mempercepat laju kendaraan motor. Dan tidak beberapa lama, akhirnya saya menemukan tanda kehidupan. Saya melihat di depan sana ada seperti warkop, tapi bentuknya lesehan gitu. Ya mungkin ada daerah sini, jadi makanya warkopnya seperti itu, ucap saya di dalam hati. Setibanya saya di sana, pelanggannya hanya saya seorang, karena mungkin sudah malam juga. Dan saya lihat sepi-sepi saja, yang jaga pun entah di mana. Permisi, punten, beli. Begitu ucap saya di depan warkop. Tiba-tiba muncullah sesosok penjaga warung tersebut. Warung ini ditunggu oleh wanita agak tua gitu, tapi belum nenek-nenek banget. Saya pun memesan secangkir kopi di sana. Setelah kopinya datang, saya pun segera bertanya kepada ibu-ibu tersebut. Bu, ini daerah mana ya? Dan kalau mau keluar dari sini menuju Cilengsi, saya harus lewat mana? Begitu tanya saya kepada ibu penjaga warung. Namun bukan jawaban yang saya dapat. Dia hanya diam, membalikkan badan, lalu pergi lagi ke belakang warungnya. Entah dia sedang melakukan apa. Mungkin dia sibuk atau tidak dengar. Begitu pikir saya. Ini kampung aneh banget. Masa iya sih jam segini udah gak ada satu orang pun? Terus ngapain ibu-ibu ini masih buka warung kalau memang daerah sini udah gak ada orang? Begitu pikir saya lagi. Dan tidak selang berapa lama, saya sepertinya mendengar suara samar-samar dari seekor anak ayam. Entah dari mana asalnya. Lalu di saat saya masih mencari-cari sumber di mana suara anak ayam tersebut, suaranya seperti terjeda tiba-tiba. Dan lanjutan dari jeda suara ayam tersebut adalah lanjutan dari suara anak ayam tersebut adalah suara tertawa yang sudah tidak kita ragukan lagi. Itu adalah sosok dari Mbak Kunti.
Saya pun memanggil-manggil ibu-ibu penjaga warung. Bu, bu, saya bayar ya, berapa? Dengan agak panik dan sedikit berteriak kepada ibu-ibu penjaga warung tersebut. Lalu, betapa kagetnya saya. Ternyata yang saya lihat bukanlah ibu penjaga warung yang tadi saya lihat sebelumnya. Tapi, itu adalah sosok Mbak Kunti yang tadi suaranya saya dengar. Anjir, kuntilanak. Begitu teriakku dengan kaget. Tanpa berlama-lama lagi, akhirnya saya pun langsung berlari ke arah motor dan mengegas motor dengan kecepatan penuh. Dan tanpa sengaja, saya pun penasaran dan saya melihat ke arah spion warung kopi lesehan yang tadi saya tempati sudah tidak ada dari pandangan. Yang tersisa hanyalah beberapa pohon pisang. Lalu kejanggalan pun berlanjut. Yang biasanya motor saya ini kencang dan enteng, tiba-tiba menjadi berat, seperti membawa satu buah kulkas rasanya. Dan benar saja, ini bukan karena masalah motor saya, karena saya lihat dari spion, sosok wanita tadi sudah berada di belakang saya. Dia berdiri, bukan duduk. Sontak, saya pun berteriak dengan sekencang-kencangnya. Sudah masa bodoh, mau ada orang yang mendengar atau dikira orang gila, saya sudah tidak peduli. Yang saya tahu, saya harus segera pergi dan memacu kendaraan saya dengan sekencang-kencangnya. Di saat kepanikan itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja dari spion saya terpantul sebuah cahaya yang sepertinya itu adalah pantulan dari cahaya sepeda motor yang entah datangnya dari mana. Akhirnya seberkas harapan pun muncul. Namun itu bukanlah harapan, yang ternyata itu adalah tambahan dari cerita yang menyeramkan ini. Karena cahaya tersebut sangat cepat, sampai-sampai bisa mengiringi kecepatan motor saya. Dan apa yang saya lihat, ternyata cahaya tersebut bukanlah pantulan dari lampu sepeda motor, melainkan itu adalah sebuah bola api terbang, yang mana kalau kata orang-orang zaman dahulu, itu adalah jelmaan dari sesosok makhluk jahat. Spontan saja saya berteriak, dan semakin kencang berteriak saya, seperti semakin tenggelam di tengah kegelapan malam itu. Dengan hampir berputus asa, saya pun membaca doa di dalam hati, yang mana semoga doa ini bisa membuat para makhluk menyeramkan itu pergi dari hadapan saya. Yang anehnya, jalanan ini seperti tak berujung, karena sedari tadi saya berjalan, sepertinya saya berputar-putar saja di daerah itu. Tidak saya temui satu rumah pun, satu penduduk pun yang ada di sepanjang perjalanan saya. Sejauh mata memandang, hanya ada satu jalan yang kanan kirinya diapit persawahan dan beberapa perkebunan-perkebunan yang entah itu perkebunan apa, yang pasti sangat menyeramkan. Seperti ingin menangis namun tidak bisa. Pikiran semakin kacau, berharap kejadian ini segera berlalu. Jalanan ini tiba-tiba berubah dan seperti mengarah ke sebuah pemukiman, yang pemukiman ini pun janggal sekali ya, yang mana terlihat samar-samar dari pantulan cahaya motor saya. Bentuk rumahnya seperti rumah-rumah di zaman pendekar-pendekar gitu, masih dari anyaman bambu
Ya, rumah zaman-zaman tradisional di zaman itulah pokoknya. Namun tahukah kalian, semakin laju kendaraan saya mendekati pemukiman aneh tersebut, semakin jelas apa atau siapa penduduk dari pemilik perumahan itu. Ya, mereka adalah sebangsa dari Mbak Kunti yang masih berada di belakang motor saya ini. Lalu dalam pertengahan jalan, tiba-tiba saja Mbak Kunti ini terbang dengan ciri khas ketawanya itu. Dan dia pun bergabung dengan perkumpulan penghuni yang berada di pemukiman aneh ini. Berteriak pun seperti tidak akan ada artinya. Dan dari saat Mbak Kunti itu terbang, motor saya kembali seperti semula. Saya pun langsung semakin menambahkan kecepatan motor saya. Doa tidak pernah terputus semenjak saya menemukan sosok menyeramkan tersebut. Namun, keajaiban doa pun sepertinya mulai terjadi. Karena di depan tanjakan sana, saya melihat jalan yang mengarah ke pom bensin yang tadi sempat saya berhenti. Ya, tidak salah lagi, itu jalan menuju pom bensin. Karena saya masih ingat betul, selepas tanjakan itu pasti ada belokan menuju pom bensin yang tadi saya berhenti. Benar saja, bersyukurnya saya, itu adalah jalan yang benar. Lalu saya pun menepikan kendaraan saya di pom bensin tersebut. Sesampainya di pom bensin, saya pun segera memarkirkan kendaraan saya dan saya terduduk lemas di sampingnya. Di saat saya masih mengatur nafas karena kepanikan yang saya alami, tiba-tiba saja penjaga pom bensin yang seumuran sekitar 28 tahunan menghampiri saya dan berkata, habis dari mana? Kok kelihatannya pucat seperti itu?" tanya si petugas pom bensin kepada saya. "Itu di sebelah sana, saya habis dikejar-kejar setan, jawab saya dengan terengah-engah. Si petugas itu pun melihat dari arah saya menunjuk jalan yang saya maksud. Dan tiba-tiba saja raut wajahnya pun berubah dan berkata, "Di persimpangan sana tadi ambil ke kanan ya, bukan ke kiri?" tanyanya menegaskan kepada saya. "Iya, tadi saya habis ambil arah ke kanan," begitu jawab saya masih dengan suasana yang panik dan ketakutan yang sama. Kalau begitu, tidak salah lagi, pasti habis dikerjai oleh penunggu perkampungan angker di sana, begitu jawab si petugas dengan sembari mengasih segelas air kepada saya. Saya pun mengambil air tersebut dan meminumnya. Akhirnya saya tidak jadi melanjutkan perjalanan di malam itu. Saya memutuskan untuk kembali jalan di pagi hari saja, sambil mendengar cerita yang disampaikan si petugas pom bensin itu. Ternyata di simpang sebelah kanan itu yang saya ambil sewaktu arah menuju kembali ke Cilengsi adalah jalan yang salah. Yang harusnya saya ambil adalah ke kiri, namun saya malah belok ke kanan, yang akhirnya membuat saya tersesat di perkampungan angker dan mengalami kejadian-kejadian seperti tadi.
Dan ini bukan kali pertama. Sebelum saya, sudah ada beberapa korbannya, dan mungkin saya adalah yang kesekian kalinya. Menurut penuturan si petugas pom bensin, di sana memang ada perkampungan angker yang sebetulnya kalau di siang hari, di sana adalah daerah persawahan yang nantinya akan tembus ke hutan-hutan. Dan di malam itu saya dipersilakan beristirahat di musola area pom bensin. Oh iya, saya sampai di pom bensin ini tepat pukul 12 malam. Ya, inilah beberapa jam yang paling menakutkan yang pernah saya alami. Saya pun tertidur di musola yang disarankan si petugas pom tadi. Sampai akhirnya pagi hari pun tiba. Setelah saya berpamitan dan berterima kasih kepada petugas tersebut, saya pun melanjutkan perjalanan pulang saya menuju Cilengsi. Tepat pukul jam 9 lewat 10 menit pagi. Dan yang pasti, saya ambil ke kiri, tidak akan lagi ambil ke kanan. Dari sini, perjalanan sudah kembali normal seperti biasa, tanpa ada lagi gangguan-gangguan menyeramkan tadi. Jam 3 sore, akhirnya saya sangat bersyukur saya bisa sampai di rumah dengan selamat dan tidak mengalami kejadian menyeramkan yang lainnya. Sampai saat ini, saya tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada Irfan karena takutnya dia merasa kecewa dan tidak enak kepada saya. Itulah tadi cerita di mana saya tersesat di perkampungan angker. Semoga tidak ada lagi yang mengalaminya setelah saya.